Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa dengan Sapaan Gembala bersama dengan saya, Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema renungan berjudul Merangkul Kerapuhan Kita sebagai Manusia, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah. Ibu Bapak, pernahkah Ibu Bapak bertanya-tanya, kalau saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus, lalu mengapa masalah yang saya hadapi selalu sama? Mengapa saya selalu tersinggung ketika orang lain bertanya tentang satu hal atau mengatakan satu hal kepada saya? Bukankah ketika saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, maka mestinya masalah-masalah seperti ini tidak lagi menjadi persoalan bagi saya? Lalu mengapa? Mengapa persoalan yang sama terus menghantui kehidupan saya? Dan itulah pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada Tuhan. Jika saya sudah ditebus, dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan hidup yang baru bagi saya ciptaan yang baru di dalam Kristus, lalu mengapa persoalan dalam hidup saya selalu sama? Dan ternyata Ibu Bapak, ada hal yang rupanya menjadi bagian kita sebagai manusia. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, menganugerahkan kita hidup yang baru di dalam Tuhan, di dalam kasih dan rahmat-Nya, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu luka diri kita. Ibu Bapak, untuk dapat menjadi ciptaan yang baru, ada hal-hal yang perlu kita lepaskan. Ada hal-hal yang perlu kita terima menjadi bagian dari hidup kita. Lalu bagaimana kita mengelola bagian itu yang saya sebut sebagai luka batin, luka diri. Lalu bagaimana kita mengolah itu sehingga menjadi sesuatu yang baru, menjadi cerita yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan ternyata dalam Tuhan itu pun selalu dikerjakan. Karena itu Tuhan selalu memberi kita orang-orang yang dapat terus mengasah, mengelola diri kita, sehingga apa yang harusnya kita tinggalkan menjadi sesuatu yang baru, itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang perlu kita harus lakukan untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan adalah menyadari bahwa kita punya luka, bahwa kita menyimpan beban dalam hidup kita yang masih belum bisa dapat kita terima, dapat kita ampuni, atau dapat kita proses sehingga menjadi sesuatu yang dapat kemudian menjadi berkat bagi sesama. Dan karena itu, pertama langkahnya adalah menyadari ada hal-hal di dalam hidup kita yang perlu diproses. Bagaimana cara tahu menyadarinya adalah menyadari ketika ada perkataan, ada hal yang kemudian menyinggung kita, membuat kita entah marah, sedih, atau respon negatif lainnya. Ketika kita menyadari, baiklah kita menarik diri untuk tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dengan menyadari bahwa kita masih punya luka, maka kita dapat ke proses selanjutnya, yaitu menerima. Menerima bahwa Tuhan telah mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, itu menjadi bagian dari diri kita, menjadi luka yang dapat dipulihkan sehingga luka itu kemudian tidak kita turunkan atau kita bagikan kepada yang lain. Tapi kita kelola sehingga apa yang melukai kemudian menjadi sebuah cerita yang sudah diproses, dibentuk, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan hanya karena itulah Ibu Bapak, kita baru bisa menjadi ciptaan yang baru. Dengan berpegang pada pengalaman dan luka yang lama, hanya akan membuat kita stuck, tidak mampu bergerak,
tidak mampu bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya dengan menyadari dan memprosesnya, kita dapat menjadi pribadi yang baru setiap hari. Karena melalui kepekaan dan kesadaran untuk memproses setiap luka yang ada di dalam diri kita lah yang membuat kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbarui di dalam Tuhan. Maka ya dan amin ketika dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tuhan telah membuat kita menjadi baru ketika ia menganugerahkan kita kasih dan anugerahnya. Tanggung jawabnya kemudian ada di tangan kita sendiri. Bagaimana kita mengelola setiap masa lalu yang menyakiti kita, sehingga masa lalu itu dapat dibentuk menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi luka bagi sesama. Maka ibu bapak, jangan berlelah untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Asahlah dan bentuklah diri kita seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan cara seperti itu memampukan kita untuk terus menjadi ciptaan yang baru, bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang kami tahan, ada banyak hal yang masih kami pegang. Masa lalu yang menyakitkan, luka yang tidak dapat kami ampuni, kekecewaan, rasa sakit hati. Namun ketika firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kami mau ya Tuhan, kami mau melepas setiap luka yang tertoreh di dalam hati kami, mengasah dan membentuknya sehingga menjadi cerita yang berbeda, menjadi cerita yang membawa berkat bagi sesama. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus terarah kepada Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami dapat terus mengelola diri kami, mengelola emosi kami, sehingga dalam hari demi hari kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang bukan hanya takut akan Tuhan, tapi mau terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikian sapaan gembala hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.